Shalom Alehem. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, firman Tuhan katakan ketika kita datang di hadirat Tuhan harus dengan hati yang bersukacita. Amin. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan harus dengan puji-pujian. Bertepuk tanganlah hai segala bangsa. Itu perintah. Di siang hari ini kita akan sama-sama mendengar Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan versi PLT 3. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah, 2, 3. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, saya akan membacakan dengan versi lain. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, sebelum kita lanjut dengan kebenaran firman di siang hari ini, ada satu sapaan dari saya dan kita akan sama-sama menjawab sapaan itu. Setiap firman Tuhan disampaikan atau mungkin bagi WL ya yang nanti membuka ibadah ya, boleh menyampaikan sapaan ini karena sapaan ini saya rasa bagus untuk membangun iman kita ya. Ini bukan yel-yel ya Bapak Ibu, ini sapaan ya. Seperti Shalom Alehem ya, itu salam damai sejahtera bagi kalian semua. Itu Shalom Alehem. Ya, Bapak Ibu semua membalas Shalom He ya, salam sejahtera juga bagimu saudaraku perempuan. Kalau saya yang menyampaikan adalah perempuan. Kalau yang menyampaikan adalah laki-laki ya Shalom Ha. Perempuan He, laki-laki Ha. Itu kita saling menerima salam dan memberi salam. Shalom adalah berasal dari bangsa Yahudi yang artinya syah, itu artinya ketenangan jiwa atau damai sejahtera. Ya, sapaan yang sebelum firman Tuhan saat ini saya akan menanyakan, saya akan memberikan sapaan bagi Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kabar semuanya? Sukacita, hati bersih, pikiran bersih, perbuatan benar, pasti masuk surga. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Ya. Jadi sering kita katakan itu, oh iya kalau kita hati bersih, pasti hati ini sentral. Kalau hati bersih, pasti pikiran itu bersih. Kalau pikiran bersih, pasti perbuatan itu benar. Kalau pola pikir kita itu benar, pola pikir roh, ya pasti perbuatan kita benar, perkataan kita benar, langkah kita benar, dan itu pasti masuk surga. Amin. Itu saja kalau setiap hari, setiap ibadah kita ucapkan itu. Oh iya betul. Jadi kalau ada hati-hati yang sudah mulai dongkol, kecewa, aduh janganlah itu tambah hati benar, hati bersih. Ya, hati bersih. Ya, puji Bapak Yahweh, firman Tuhan di siang hari ini tentang ya perumpamaan Yesus Masiah tentang gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu hanya adalah Bapak Yahweh saja. Gembala-gembala di dunia punya kekurangan semua. Karena manusia terbatas, tidak ada yang sempurna. Tetapi gembala kita yang agung adalah Bapak Yahweh. Ya. Gembala yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Kenapa kita di gereja kita pakai gembala? Karena gembala itu dia lebih dekat dengan domba. Ya, dia lebih dekat dengan domba. Ya. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Ya, Bapak Ibu, anak-anak semua jemaat Tuhan di tempat ini yang diberkati Bapak Yahweh. Ya, ini perkataan Yesus Masih sendiri tentang perumpamaan gembala yang baik, bahwa pencuri itu dia hanya datang ya hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Pencuri ini adalah si ini, iblis atau setan, satan lah, tapi menuju kepada ya si Lucifer atau Hillel ben Sakar, ya iblis itu sendiri. Ya. Dia datang dalam kehidupan kita ini untuk apa? Yang pertama untuk mencuri, membunuh dan membinasakan hidup kita. Ya, apa yang dia curi dalam hidup saudara dan saya? Damai sejahtera dia curi, ketenangan hati dia curi. Ya. Dia masuk dalam kehidupan kita hanya untuk mencuri itu, saudara. Ya. Dalam berbagai hal dia datang untuk mencuri damai kita. Ini contoh dalam kehidupan kita, suami istri, bahkan anak-anak, bahkan dalam pelayanan banyak. Ya. Mungkin lewat perkataan yang menyakitkan, ya. Mungkin dalam fitnaan, ya. Ketika saudara mendengar yang tadinya ada bersuka cita, tiba-tiba, aduh, itu perkataan-perkataan iblis. Ya. Perkataan-perkataan iblis lewat manusia yang seringkali mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata ya fitnahan, kata-kata ya makian, ya. Ketika diucapkan kepada saudara dan saya, itu pasti langsung ketak di hati. Aduh, kenapa dia beda rasanya, seperti kecewanya bukan main, ya. Ya, ini adalah trik-trik iblis yang datang, yang secara sengaja, yang tidak sengaja, yang datang tiba-tiba dalam kehidupan saudara saya untuk mengambil damai sejahtera kita. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada contohnya di rumah, ya, ada terjadi hal-hal demikian, berdiam saja. Langsung kita peka sudah bahwa oh ini kayaknya ini iblis. Tapi jangan tunjuk OC itu iblis, ya, bahaya, bisa bahaya, tak? Ya, bisa jadi perang dunia ketiga. Kalau OC ini kayak iblis saja datang bikin beta, nanti jadi perang dunia ketiga. Kita langsung peka. Waduh, ini beta tidak boleh balas. Kalau beta balas kata lagi, kita bisa perang. Jadi lebih baik berdiam saja, ya, lebih baik kita berdiam diri saja. Karena ini adalah trik-trik iblis, ya. Dan yang kedua adalah iblis datang untuk membunuh, ya. Iblis datang itu untuk membunuh apa? Membunuh iman percaya kita. Dia membunuh roh kita. Yang tadinya semangat, yang tadinya roh kita menyala-nyala, dia datang membunuh. Yang pertama-tama dia sudah mencuri damai sejahtera kita. Ketika damai sejahtera kita hilang, maka semangat kita akan pudar. Maka hati kita akan tawar. Ketika hati kita akan tawar, roh Tuhan akan redup dalam hidup kita. Tidak akan lagi menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini trik-trik iblis, Bapak Ibu. Kita mulai malas pergi beribadah. Nanti saja. Ada minggu depan, ada nanti saja. Kita mulai ada timbul kemalasan. Kita mulai timbul bahwa ibadah itu hanya rutinitas. Mulai timbul dalam pikiran kita bahwa ibadah itu hanya suatu ritual biasa. Yang penting saya datang ibadah, orang lihat saya datang ibadah, saya berdoa, saya menyanyi, pulang selesai. Itu hanya rutinitas. Tapi kalau roh kita menyala-nyala, ya, roh Bapa besar dalam hidup saudara saya, kita rindu masuk hadirat Tuhan, kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya datang di gereja memuji dengan kesungguhan hati, kita akan berjumpa dengan Roh Kudus. Amin. Kita akan berjumpa. Roh Kudus itu lembut. Ketika kita sungguh-sungguh datang memujinya, kita menyembahnya, saudara, Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Kita akan merasakan ketenangan. Yang tadi galau, kecewa, ya, tiba-tiba langsung plong.
Yang tadi beban berat, masalah, persoalan tiba-tiba lega. Karena ada Roh Kudus datang. Amin. Itulah kita kalau datang ibadah, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Betul-betul kita berjumpa dengan Tuhan kalau kita datang beribadah. Jadi ibadah itu tidak rutinitas. Jadi kita datang dengan kita pulang sama saja. Dan kita semua yang ada dalam kami itu, walaupun tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi perlahan-lahan sudah ada perubahan. Perubahan sedikit demi sedikit. Yang tadinya kata-kata kotor, kata-kata makian sudah tidak lagi. Ya. Yang tadi hidupnya iri, cemburu, dengki sudah tidak lagi. Ini adalah bukti-bukti bahwa memang betul Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang tadinya suka cerita orang, suka bergosip, suka kepo dengan orang, sekarang sudah tidak lagi. Kesukaannya hanya merenungkan firman itu siang dan malam. Sudah tidak lagi kesukaannya duduk di tetangga menceritakan orang punya kekurangan. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu ada istilah, kalau istilah SMS ini sudah lama. Ya, istilah SMS ini sudah, ya dari saya masih sekolah-sekolah juga, ini sudah ada istilah SMS. Ada yang tahu apa istilah SMS? Karena sekarang kan SMS sudah tidak dipakai lagi, yang dipakai adalah WA, WhatsApp. Ya, tapi dulu kan kita masih pakai SMS. Ya, pakai HP senter itu kan. Ya, ada yang tahu istilah SMS? Iya, betul. Ya. Istilah SMS adalah senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu yang terjadi. Ketika orang itu mulai naik, lalu kita mulai cemburu, iri. Aduh, dia tuh tembus barang bayar sekian. Ya. Itu mulai pikiran-pikiran negatif. Itu dia naik jabatan, soalnya ada orang dalam. Pokoknya banyak sekali orang amun belanja lus begitu. Lalu kalau orang susah, kita justru senang. Rasa tobat itu ya, itulah yang terjadi. Tapi mari kita rubah istilah ini, walaupun masih sama SMS, tapi kita rubah senang ya, melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Jelas bagi kita. Selain perkataan ini, itu adalah perkataan iblis dan setan. Selain perkataan firman ini, adalah perkataan si pencuri itu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat orang susah, aduh kasihan, kita turut merasakan. Ada masalah apa? Kalau bisa bantu kita bantu. Kalau tidak bisa ya kita mungkin topang dalam doa saja. Ada masalah apa? Ya, kita bersedih dengan orang yang bersedih. Kalau orang naik jabatan, aduh haleluya, terima kasih Bapak. Dia sudah dipercayakan Tuhan. Itu katong harus senang. Katong punya anak-anak lulus. Aduh syukurlah, itu adalah berkatnya. Itu. Bukan kita balik jelus dengan mereka. Kalau orang yang berhasil, katong harus topang, terima kasih. Terima kasih Bapak Yahweh. Ya. Anak-anak di sini semua juga saya sudah menganggap bahwa anak-anak saya juga. Ketika ada yang berhasil, saya turut bersuka cita. Bahkan saya sampai berdoa, sampai menangis, terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin anak saya belum, itu belum bagiannya. Ya, walaupun saya melihat, loh ini kok ada yang tidak benar. Walaupun ada usaha tapi sudahlah kalau memang seperti itu tidak apa-apa. Yang penting ya dia harus belajar dulu lebih banyak. Tapi yang berhasil saya angkat jempol, terima kasih, luar biasa. Itu juga anak-anak saya. Ya. Jadi mari saya mau mengajak kita, firman Tuhan datang mengajak kita semua. Bersukacitalah dengan orangnya yang bersukacita. Dan bersedihlah dengan orangnya yang bersedih. Ya. Jadi ingat istilah ini kita rubah ya. SMS ini kita rubah. Susah melihat orang, susah dan senang melihat orang senang. Ya.
Katong sini semua harus saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Datang ibadah satu tujuan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji namanya, untuk menyembahnya, sehingga hidup kita bisa dipulihkan. Amin. Bukan kita tujuan ibadah di tempat ini, dari sana orang masuk dengan hati semua sunganga begini. Ya, ada kala-kala begitu. Orang datang begini semua sunganga lalu kus-kus. Tidak boleh seperti itu. Ya. Datang hanya satu tujuan, mau memujimu Bapa, sebab itu perintah. Mau menyembahmu Bapa, sebab itu perintahmu. Dan mau mendengarkan firmanmu, sehingga hidupku bisa diubahkan. Amin. Dan yang ketiga adalah membinasakan. Iblis datang untuk membinasakan jiwa kita dalam api neraka. Ketika damai sejahtera kita ini sudah dicuri, semangat kita pudar, iman kita ini sudah mati, dan kita kelihatan hidup, kita kelihatan berjalan bagus, ya dari rambut sampai kaki gagah moi sekali, tapi rohaninya mati. Ya, karena sudah dibunuh oleh si iblis. Seperti kuburan, di luar indah putih gagah, tapi dalam tulang belulang. Jadi jangan kita seperti mayat-mayat yang berjalan secara rohani. Ya, tidak punya semangat apa-apa. Perkataan buruk ya, pikiran buruk, hati tidak baik, langkah tidak baik, perbuatan tidak baik, pasti masuk neraka. Amin, pasti masuk neraka. Jadi mari di saat ini ya, jangan kita ditipu oleh si iblis itu. Nah, ketika saudara dan saya mengalami hal itu, ketika iman kita sudah mati, semangat kita pudar ya, maka otomatis kalau kita tetap bertahan dalam situasi-situasi itu, maka akan ada jaminan kita akan dibinasakan. Dan kita akan masuk dalam api neraka. Jadi saya mau mengajak kita lihat firman Tuhan saat ini, kita peka dengan segala sesuatu yang iblis sodorkan dalam hidup kita. Iblis itu Bapak Ibu, dia datang itu, dia bisa menguasai pikiran kita. Tetapi hati kita itu tidak, dia bisa masuk di jendela. Hati ini pintu, sedangkan pikiran ini adalah jendela. Ya, dan yang masuk di jendela adalah pencuri. Jadi kita waspada. Kalau ada hal-hal yang kita lihat sudah mulai tidak beres, mari lebih baik kita berdiam diri, lalu kita masuk menyembah Tuhan dalam kamar. Amin. Cepat ambil langkah itu. Karena orang yang melakukan firman Tuhan pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Jadi ketika mungkin suami istri sementara baku adu, contohnya baku adu gitu, lalu kita teringat firman Tuhan, ya. Lakukanlah firman Tuhan sehingga kau selamat. Aduh, beta susah lah. Langsung tenang, ya. Tenang, maka rumah tangga aman. Tapi kalau Bapak Ibu pas baku ambil sampai mungkin bertengkaran, berkelahi contoh, kacau sudah. Karena tidak melakukan firman. Ya. Dan seringkali saya katakan bahwa musuh kita bukanlah orang yang tidak sefaham dengan kita. Musuh kita bukan orang-orang yang tidak menyukai kita, ya. Tapi musuh kita adalah diri kita sendiri yang harus saudara dan saya lawan, ya. Walaupun kita mungkin masih jatuh bangun, tetap bangun terus. Amin. 7 kali orang benar jatuh akan diangkat kembali. Amin. Akan diangkat kembali. Makanya harus jadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan saya membenarkan diri saya ini orang benar. Ya, tidak, itu sombong. Tapi biarlah Bapak Yahweh yang mengakui, kaulah anakku yang kubenarkan. Berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Untuk itu perlu kita menjaga hati kita. Makanya tadi saya bilang ada sapaan, ya, hati bersih. Karena hati ini adalah pusat sentral hidup kita. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hati yang baik, hati yang bersih, kehidupan pun akan baik. Tapi hati yang kotor pasti kehidupannya kotor. Ya, hati kalau bersih, pasti pikiran itu bersih. Pasti perkataan
perkataan itu baik, pasti langkah itu baik, dan perbuatan pun pasti akan baik. Itu sudah pasti, karena hati ini pusat. Tapi kalau hati kita kotor, pasti perkataan kita kotor, ya. Pasti perbuatan kita kotor, semuanya pasti kotor. Ada pepatah dunia katakan bahwa dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati tidak bisa diukur, ya kan? Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati bisa diukur tidak? Bisa. Tidak bisa diukur dengan meter memang, tapi bisa diukur dengan perkataan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak susah melihat orang punya hati, gampang saja. Kalau orang itu dia berkata-kata tuh manis, baik, mengandung berkat, perkataan yang membangun, hatinya ini pasti baik. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu melihat orang tuh cuma tiap hari memaki, tiap hari kasih kata kotor, bakal lain, baku pukul, tiap hari fitnah orang, hatinya kotor. Gampang saja menilai orang. Nilai orang tidak susah, karena firman Tuhan jelas. Amin. Nah, untuk itu di pagi hari sampai sudah 11:30 siang hari ini, lihat firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk mari ketemu peka, ya. Kita semua tidak mau ada yang binasa, amin? Tidak ada yang mau binasa. Semua pasti mau masuk surga. Semua pasti mau diselamatkan. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu, untuk memuji dan menyembahnya, supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. Makanya jaga hati. Hati bersih, pikiran bersih, perbuatan benar, pasti masuk surga, amin. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh.